sebenarnya ingin melihat ya breakdown dari ROE menjadi 3 elemen, yaitu elemen profitability, efisiensi, dan leverage. DuPont ini sejarahnya adalah dulu dilakukan analisis oleh para analisnya di perusahaan DuPont ya, perusahaan penjualan kupon untuk belanja ya segala macam kebutuhan kayak groceries atau elektronik dan sebagainya ya. Dan para analisnya itu tidak ingin melihat ROE ya sebagai ROE aja, dia ingin melihat lebih dalam. Sebetulnya ketika ROE ini di breakdown ya menjadi 3 elemen rasio ini, itu sebetulnya pengaruhnya bagian mana sih yang mengalami pertumbuhan atau kenaikan secara signifikan dan mana yang penurunan. Mana yang dia mendorong mensupport ROE-nya itu naik dan mana yang sebenarnya dia tuh melemahkan. Nah, dari sini kita bisa lihat ya dari ROE-nya sendiri itu dari tahun ke tahun ya ini sempat mengalami penurunan pada saat pandemi. Kemudian dia perlahan ini naik sampai 2023 ya. ROE ini kalau misalnya teman-teman lihat ya, ini breakdown-nya adalah perkalian dari ketiga elemen rasio ini ya. Nah, di bagian profitability kita cek juga ternyata pattern-nya ini kurang lebih sama ya. Tahun 2020 ini mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya, kemudian perlahan naik ya dari tahun ke tahun sampai 2023. Berarti profitability ini kurang lebih juga mensupport ya. Kenapa pattern-nya ROE ini seperti demikian yang di atas. Dari sisi efisiensi, sebetulnya per total aset itu bisa menghasilkan berapa sih revenue-nya. Ini kita lihat juga trennya ya dari tahun ke tahun, pandemi ini turun, kemudian perlahan-lahan ternyata di 2021 sampai 2023 ini juga secara polanya itu mirip dengan ROE dan profitability. Kita lihat juga dari sisi leverage ya, berapa sih total aset dibandingkan dengan total equity ya, supaya kita mengetahui juga sebetulnya leverage debt-nya itu ternyata memang sebagian besar dipenuhi oleh equity ya. Di sini ternyata pattern-nya ya justru di 2020 ini sempat naik, kemudian perlahan-lahan ini turun ya dari 2021 ke 2003. Ini trennya adalah inverse ya, kebalikannya dengan ROE, profitability, dan efisiensi. Dari sini kita bisa melihat bahwa sebetulnya kurang lebih ini di-drive cukup kuat oleh dua elemen yang pertama ini. Oke. Berikutnya kita lakukan ROIC analysis. Tadi kita di sini melakukan analisis ROE, berikutnya kita hitung ROIC analysis. Ini adalah salah satu alternatif dalam melihat berapa sih besaran value ya yang dihasilkan oleh perusahaan terhadap investasi ya yang sudah ditanamkan, diinjek ke perusahaan. Ini rumusnya membandingkan antara NOPAT ya, net operating profit after tax ya. Bisa kita ambil di sini operating income-nya, kemudian kita take out bagian tax rate-nya ya. Maka kita peroleh angkanya seperti ini. Angka dari operating income dikali dengan effective tax rate-nya itu 1 dikurangi dengan tax rate tadi, maka kita peroleh NOPAT ya, net operating profit after tax. Nah, berikutnya untuk invested capital ini berbeda dengan ROE yang kita menggunakan total equity. Di sini untuk perhitungan invested capitalnya kita menggabungkan antara angka dari total debt ya yang short term dan long term. Kemudian kita add juga total equity-nya dan juga cash and cash equivalent ya. Ini bisa kita lihat ini angkanya summary dari total debt dengan total equity dengan cash and cash equivalent ya. Ini dianggap adalah capital yang diperoleh oleh perusahaan untuk menggerakkan ya, untuk membeli aset, generate aset, dan generate revenue ya, dan sampai akhirnya bisa generate NOPAT yang di atas itu. Nah, ROIC ini rumusnya adalah cukup simpel ya, NOPAT dibagi dengan invested capital seperti ini. Nah, angkanya bisa kita lihat dulu ya, kita lebarkan sampai ke 2023 pakai Ctrl R atau Command R ya untuk pengguna Mac ya. Kemudian kita coba bandingkan antara angka ROIC ini dengan angka ROE ya. Kita lihat patternnya kurang lebih sama ya, pada saat pandemi ini turun ROE maupun ROIC-nya. Nanti pada video berikutnya akan dijelaskan menggunakan grafik supaya lebih mudah dalam membaca analisis rasio ini. Kemudian lanjut lagi ROIC-nya dari tahun ke tahun sampai 2023 ini mengalami kenaikan. Ini begitu juga dengan trennya ROE ya, kurang lebih sama.